diberhentikan biasanya. Pak penembangnya situ ya. Motor. Itu motor. Akhirnya Diberhentikan. Oke, siap. paling apa Pak? Amplop. Nggak tahu. Coba. Tak siapkan surat-suratnya dulu. Simnya berapa? Simnya berapa? Udah komplit saya. Biasanya ditanya itu apa? Izin bicara. Siap dan tinggi. SNK sama kami Pak. Siap. Mau pinggir dulu Pak, pinggir dulu. Tinggi. Kalau komplit langsung Ya. terutama simnya bisa Ya. umum kan. Tidak ditilang guys. Kirain tadi mau guys. ditilang. Kalau mau ditilang saya tanya kesalahannya Kesalahannya apa apa? kayak gitu. Tapi karena tidak ditilang, ya udah kita lanjut jalan lagi. Kalau di Bandung cari-cari, apalagi parkir Ini. luar tuh. Misal. Oke, barusan tadi ada razia ya. Kebetulan saya dari Semarang, habis drop terus masih bawa penumpang untuk tujuan ke Sleman ya. Kebetulan melewat di wilayah Magelang. Nah, biasanya wilayah Magelang itu kan sering menjadi apa ya? Momok para driver elf yang dari luar kota. Biasanya kalau lewat Magelang itu elf yang plat hitam, apalagi luar kota sering di razia petugas. Nah, kebetulan tadi kan ada razia juga di daerah Muntilan seperti biasanya ya razianya itu. Nah, kebetulan saya pas melintas ini bawa elf justru plat A ya, Cilegon Banten ya. Tadi kirain tidak diberhentikan, ternyata saya diberhentikan oleh petugas. Terus akhirnya tadi tidak jadi ditilang. Nah, kebetulan petugas berhenti terus cuman minta surat-suratnya aja. Saya kasih STNK sama SIM saya. Nah, setelah itu dia minta ukir, saya kasih juga. Tapi dia cuma tanya alamat saya gitu. Ya udah saya kasih. Akhirnya surat-surat dikembalikan, suruh jalan lagi. Nah, mungkin ada beberapa driver yang mengeluhkan kalau bawa elf plat hitam sering kena tilang di wilayah Magelang. Biasanya kalau nggak di dekat pos polisi, di pos polisi Artos Kota Magelang itu, di dekat yang jalan arah ke Borobudur biasanya juga ada sering razia di situ. Terus sama di Muntilan ya, Jalan Searah itu. Nah, kebetulan tadi saya di Jalan Searah, pas banget ada razia ya, tapi alhamdulillah tidak ditilang. Biasanya saya kalau ada razia kayak gitu, saya sering ngomong apa adanya. Jadi mendingan kita ngomong sama petugas
kalau kita sedang bawa rombongan, ya rombongan apa kita cerita aja. Jadi kita tidak usah menutup-nutupi. Kalaupun kita ditilang, ya kita tanya kesalahannya apa. Mungkin plat hitam ya ditanya apa, izin trayek atau izin wisata atau apa. Bilang aja kalau ini kan mobil plat hitam atau mobil pribadi, ya mobil milik kita sendiri atau mobil rental kayak gitu. Jadi tidak mungkin untuk plat hitam ada izin wisata, nggak mungkin ya, karena kan perorangan kayak gitu. Kecuali plat kuning, cuman elf perorangan plat kuning itu harus ada izin wisata. Cuman kalau perorangan kan nggak mungkin ya kita dapat izin wisata, kecuali kita persyaratannya harus PT ya, kita mendirikan PT. Kedua, kita memiliki lebih dari 5 unit kendaraan yang siap untuk izin wisata. Itu biasanya dinas itu langsung dari Kementerian Perhubungan ya yang mengeluarkan kartu pengawasan itu. Aturannya harus kendaraan yang fresh lah, dalam arti kondisi baru. Makanya kalau ada elf yang sudah atas nama PT dilelang atau dijual, itu karena harus di istilahnya peremajaan, makanya dia dilepas. Tapi biasanya kita bisa ngikut kita bisa punya izin wisata meski milik kita sendiri tapi atas nama PT tersebut. Jadi kita ngikut dengan persyaratan, biasanya kita daftar awal itu ngikut dengan PT ya, katakanlah teman atau siapa yang kenalan udah baik gitu. Itu pertama kali kita bayar 8 juta. Kemarin saya juga ditawarin kayak gitu, saya suruh bayar 8 juta. Terus untuk KPS-nya atau kartu pengawasan untuk wisata itu per tahun 5 juta. Nah akhirnya ya udahlah, saya tetap ke plat hitam aja. Justru malah enak plat hitam atas nama saya sendiri. Cuman pajaknya kan ya, kalau tahun 2000 kebetulan elf saya tahun 2013 itu pajaknya sekitar 3 jutaan atau kurang ya, lupa saya. Nah untuk ya dikira-kira pajaknya tuh hampir sama dengan plat kuning jadinya, karena tadi meski plat kuning dibilang pajaknya murah, tapi nanti izin wisatanya juga mahal kayak gitu ya. Karena perorangan saya pilih ke plat hitam aja. Kalau saya misalkan ada petugas yang nilang atau minta uang, ya bilang aja apa adanya kayak gitu. Kita pakai kemana, bawa rombongan apa, kita mending jujur aja. Terus kita cari tahu kesalahan kita di mana. Karena selama ini untuk kendaraan elf plat hitam itu tidak ada aturan yang baku atau aturan yang tegas soal elf harus plat kuning atau harus ada izin tertentu khusus seperti apa itu. Ya kira-kira begitu, sedikit cerita dari saya, pengalaman dari saya untuk menghadapi petugas saat razia ya. Kayak gitu ya, karena plat hitam suratnya cuma itu STNK sama bukir aja ya, otomatis dari dinas perhubungan mengeluarkan itu sama dari lalu lintas mengeluarkan surat itu ya, otomatis ya suratnya cuma itu, nggak ada yang lain kayak gitu. Misalkan kita punya surat izin usaha ya, kita izin usaha mengenai kegiatan saya, jasa transportasi ya, kita cuma punya izin usaha yang seperti di video yang sebelumnya saya tampilkan, surat izinnya seperti itu. Oke, terima kasih, semoga ceria
cerita dan pengalaman ini bisa bermanfaat ya ke yang lain. Monggo untuk mensikapinya, misalkan mendapatkan permasalahan di jalan dengan petugas seperti itu. Kita lanjut perjalanan lagi. Hari ini trip usai ya, dari Jakarta drop Semarang sampai terakhir di Sleman.